organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Nah, yang bagian dalam ya ini nih, yang ada di gambar ini. Tapi kalau yang bagian luar tidak disebutkan kan, maka saya sebutkan di sini ya. Yang pertama, bagian luar itu ada lubang vulva. Ya, vulva itu lubangnya. Kalau vagina itu liangnya ya. Jadi yang bagian luar adalah lubangnya. Kemudian lubang vulva itu ditutupi oleh bibir-bibir atau labium atau labia. Nah, labia itu ada labia mayora yaitu bibir besar dan ada labia minora yaitu bibir yang kecil ya. Jadi baik labia minora maupun labia mayora tugasnya adalah untuk melindungi lubang vulva. Dan satu lagi ada yang namanya klitoris. Klitoris itu bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, itu namanya adalah klentit. Ya, jadi seperti badan tipis yang fungsinya adalah sebagai organ erektil ya. Oke, selanjutnya adalah organ-organ reproduksi bagian dalam. Kita mulai dari yang paling dalam nih. Nih kalau kelihatan ada dua di kiri dan kanan, ini namanya ovarium atau indung telur. Ovarium atau indung telur, sesuai namanya indung telur, berarti dia tugasnya adalah untuk menghasilkan ovum atau menghasilkan sel-sel telur. Tapi selain menghasilkan telur, dia juga menghasilkan hormon-hormon reproduksi pada wanita. Hormon reproduksi pada wanita itu adalah estrogen dan progesteron ya, itu fungsi dari ovarium. Nah, setiap 1 bulan si ovarium ini punya folikel nih ya. Ada banyak kandungan folikel. Setiap 1 bulan, setiap 1 folikel itu akan matang dan pecah, menghasilkan ovum. Ovum yang keluar dari ovarium itu akan ditangkap oleh ini. Namanya adalah corong infundibulum. Nah, fungsinya infundibulum ini berarti adalah untuk menangkap ovum yang keluar ketika ovulasi. Ya, jadi proses lepasnya ovum dari ovarium setiap 1 bulan itu namanya adalah ovulasi ya. Nah, ovum yang keluar akan ditangkap oleh infundibulum dibawa ke saluran ini nih. Nih, saluran ini namanya tuba falopi atau oviduk. Oviduk ini menghubungkan ovarium dengan rahim. Nah, nanti di oviduk atau di tuba falopi ini terjadi proses yang namanya fertilisasi. Fertilisasi ini adalah pertemuan antara ovum dengan sel-sel sperma ya. Jadi nanti gini, si ovum akan berjalan di sepanjang tuba falopi menuju ke uterus. Nanti di dalam tuba falopi dia akan bertemu atau terjadi fertilisasi bertemu dengan sel-sel sperma. Maka ketika sel telur ada di dalam tuba falopi, disinilah yang namanya masa subur ya. Kemudian nanti setelah melewati tuba falopi, masuklah dia ke dalam rahim. Rahim itu punya nama lain. Nama lainnya rahim itu adalah uterus. Uterus atau rahim itu fungsinya adalah untuk tempat pertumbuhan embrio. Jadi ketika orang hamil, maka dia mengandung, ada anaknya ya di dalam perutnya. Si anak atau si embrio ini tumbuhnya ya di dalam rahim. Rahim ini adalah organ reproduksi atau bahkan organ dalam seluruh tubuh wanita yang paling kuat dan lentur. Jadi dia kuat, tebal, dan sangat lentur. Jadi dia bisa melar. Ketika tidak hamil kecil sekali, ketika hamil bisa membesar sampai segede ukuran bayi ya. Nah, kenapa dia bisa kuat? Karena dia punya dinding yang namanya endometrium. Nah, endometrium, ini N ya, endometrium atau dinding rahim itu fungsinya adalah untuk menebal ketika proses kehamilan ya. Dan tempat tertanamnya zigot serta plasenta itu adanya di endometrium ya. Nanti di sini kan tempat tumbuhnya bayi ya kan. Nah, di sini setelah uterus ada yang kecil sempit, ini namanya adalah cervix. Cervix itu adalah leher rahim. Nah, setelah leher rahim, ini deh liang ini ya, liangnya namanya vagina gitu. Ya, selanjutnya kita akan bahas mengenai organ-organ reproduksi pada pria ya. Nah, seperti yang kita lihat nih, ada beberapa bagian dalam organ reproduksi pria ya.
Ini kita bahas walaupun tidak berurutan, kakak bahas mulai dari sini ya, mulai dari nomor 5. Nomor 5 itu adalah seperti yang kalian lihat. Sebentar. Nah, oke. Nomor 5 ini ya. Lihat arahnya ke sini ya. Nah, ini berarti kantung ini nih. Kantung pembungkus testis. Kantung pembungkus testis namanya adalah skrotum. Skrotum ini fungsinya adalah menjaga atau membungkus testis ya. Skrotum ini terdiri dari otot-otot polos sehingga dia bisa secara tanpa disadari bisa kontraksi dan bisa relaksasi. Itulah sebabnya mengapa testis bisa mengendur dan mengencang. Itu semuanya bergantung pada suhu. Kalau lagi suhunya dingin, maka skrotum akan mengencang mendekati panas tubuh. Tapi kalau lagi gerah, lagi panas, skrotum akan relaksasi sehingga mengendur menjauh dari panas tubuh ya. Di dalam skrotum ada yang namanya testis. Testis bahasa Indonesianya adalah buah zakar. Fungsinya testis ini adalah untuk memproduksi, jadi dia pabrik ya, memproduksi sel-sel sperma. Selain sel-sel sperma ada juga hormon-hormon yang namanya hormon testosteron ya, diproduksi di dalam testis. Kemudian menempel dengan testis ada saluran berliuk-liuk yang nomor 4 ini namanya adalah epididymis. Epididymis fungsinya adalah untuk tempat untuk pematangan sel-sel sperma. Nah, jadi tadi kan sel-sel spermanya dihasilkan di testis. Setelah dihasilkan tidak langsung dikeluarkan, tapi dimatangkan terlebih dahulu di dalam epididymis, ya. Nah, kemudian keluar dari epididymis, nah ada saluran panjang ini nih. Nah, ini ya. Panjang salurannya ini nomor 9. Salurannya namanya adalah saluran vas deferens. Vas deferens fungsinya adalah untuk membawa apa? Nama lainnya adalah saluran sperma ya. Fungsinya si saluran sperma ini adalah membawa sel-sel sperma dari epididymis sampai ke ini. Nah, ini namanya yang nomor 1 ini adalah kantung sperma atau vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini fungsinya adalah untuk menyimpan sementara sperma sebelum dikeluarkan. Selain itu, dia juga menghasilkan semen bersamaan dengan yang nomor 2 dan nomor 3. Ini ya. Yang nomor 2, yang ini nih, yang besar ini namanya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat, kemudian di bawah kelenjar prostat ada kelenjar lagi, namanya adalah kelenjar Cowper. Atau nama lainnya adalah kelenjar bulbouretra. Ketiga kelenjar-kelenjar ini, baik vesicula seminalis, prostat, dan Cowper, ini fungsinya adalah sebagai penghasil semen. Ya, ketiganya ini adalah penghasil cairan semen. Nah, itulah nanti sebabnya pas keluar sperma tidak sendirian tapi bersama cairan putih kental yang bernama semen. Karena ada ketiga kelenjar ini yang menghasilkannya, vesicula seminalis, prostat, dan Cowper. Jadi tadi dari sini ya disimpan sementara sambil dihasilkan semen, di sini dihasilkan semen lagi. Nah, ini ada di sini ya nih saluran ini nih yang membawa sel-sel sperma dari vesicula seminalis kemudian melewati prostat gitu ya. Terus kemudian lewat sini lagi. Nah, di sini. Nah, ya ada saluran lagi dari sini. Nah, barulah dia masuk ke sini saluran ini. Saluran nomor 8 itu namanya adalah uretra. Nah, uretra ada di dalam penis ya. Kemudian yang nomor 7 ini adalah kelenjar-kelenjar erektil yang namanya corpora spongiosum atau corpus spongiosum. Corpus spongiosum ini fungsinya adalah sebagai jaringan erektil. Jaringan erektil itu apa? Corpus spongiosa. Dari namanya spongiosa itu berarti dia seperti spons ya. Spons itu berarti kan bisa melembek, bisa mengeras, bisa membesar, bisa mengecil gitu. Jadi jaringan erektil itu kan fungsinya adalah untuk memperbesar dan mengeraskan penis. Nah, si corpus spongiosa inilah yang membuat penis bisa membesar dan mengencang ya. Jadi nanti
Corpus spongiosum dan uretra itu ada di dalam suatu badannya namanya penis. Nah, penis ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam saluran reproduksi wanita untuk memasukkan sel-sel sperma.